Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khair. Saya berasal dari SDN 43 Asem Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG angkatan pertama tahun 2022 di LPTK UIN Sumatera Utara dari kelas PAI 4D. Kali ini akan saya paparkan tentang pengembangan materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4, dan ini merupakan tugas lokakarya, yakni tugas yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran dalam tema ini, peserta didik mampu menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian mampu memahami tata cara bersuci dan mampu mempraktikkan tata cara bersuci. Pelajaran 4 yang berjudul atau dengan tema bersih itu sehat. Ini adalah gambar siswa yang sedang membersihkan kelasnya sehingga bersih dan rapi. Kemudian ini adalah gambar siswi yang hendak berangkat ke sekolah, sedangkan kondisi rumahnya dalam keadaan bersih dan rapi. Kemudian ini adalah gambar seorang siswa atau anak yang sedang mandi dengan tujuan membersihkan badannya dari kotoran, karena bersih itu sehat. Bersih artinya bebas dari kotoran, sedangkan suci artinya bebas dari najis. Najis adalah segala sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti najis karena terkena jilatan anjing, terkena darah, kotoran, tinja, dan air seni. Najis sudah pasti kotor, tetapi kotor belum tentu najis. Misalnya karena terkena tanah, terkena tinta, cat, dan lain sebagainya. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas juga dibagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil misalnya buang air, apakah itu air seni atau buang kotoran, tinja, dan buang angin. Hal ini menyebabkan batalnya wudhu, dan cara membersihkannya atau cara menghilangkannya yaitu dengan dicuci dengan air bersih, kemudian melakukan wudhu. Sedangkan hadas besar seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi atau tayamum jika tidak ada air. Lalu bagaimana agar anak terbiasa untuk membersihkan anggota badannya? Apakah itu membersihkan gigi, kemudian membersihkan daun sela-sela pada daun telinga, membersihkan sela-sela pada leher, membersihkan dan merapikan rambut secara rutin, membersihkan dan memotong kuku, jari tangan atau jari kaki secara rutin, kemudian terbiasa untuk membersihkan wajah, baik itu mata, lubang hidung, dan telinga dan mulut serta telinga. Kemudian mengajarkan anak supaya mampu untuk berwudu, memahami tata cara berwudu. Yang pertama ini adalah gambar. Tentu yang pertama sebelumnya berniat dan berdoa, kemudian dianjurkan untuk membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan, kemudian dianjurkan untuk berkumur-kumur dengan sempurna, dan dianjurkan untuk istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Kemudian masuk ke dalam rukun wudhu, yakni diwajibkan membasuh wajah, kemudian diwajibkan membasuh tangan kanan, dimulai dari ujung jari tangan kanan sebelah kanan sampai ke siku, dilanjut dengan ujung jari
tangan kiri sampai ke siku. Kemudian diwajibkan untuk mengusap atau menyapu kepala, boleh sebagian, boleh seluruhnya. Selanjutnya disunahkan atau dianjurkan untuk mengusap dua daun telinga, bagian luar dan bagian dalam. Kemudian diwajibkan untuk membasuh dua kaki, dimulai dari ujung telapak kaki sebelah kanan hingga mata kaki, disambung dengan telapak kaki yang sebelah kiri. Dan terakhir adalah tertib. Lalu bagaimana jika tidak ada air? Maka ini adalah tata cara bertayamum. Yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan ke debu yang bersih atau suci, kemudian menepukkan kedua telapak tangan tersebut. Selanjutnya mengusap kedua telapak tangan ke wajah, cukup satu kali saja. Kemudian kembali meletakkan kedua telapak tangan ke debu, menepukkannya, langsung mengusapkan telapak tangan kiri ditempel ke punggung telapak tangan kanan, kemudian menariknya hingga ke siku dan membalikkannya sampai ke telapak tangan yang sebelah kanan. Disambung terus dengan secara bergantian, yakni langsung telapak tangan kanan menempel ke punggung telapak tangan kiri, langsung ditarik ke siku dan dibalikkan hingga telapak tangan kanan bertemu dengan telapak tangan kiri. Demikianlah tata cara bertayamum. Tayamum merupakan keringanan yang Allah berikan terhadap orang-orang yang kesulitan mendapatkan air, atau bagi mereka yang tidak diperkenankan terkena air disebabkan sakitnya menurut keterangan dokter. Juga bagi mereka yang musafir atau dalam perjalanan yang kesulitan mendapatkan air. Demikian paparan tentang bahan ajar atau pengembangan materi ajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.